dalam kitab Bada'i Zuhur fi Waqa'i Duhur karya dari Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas Al-Hanafi diterangkan bahwasanya dulu di zaman Nabi Idris alaihissalam, Nabi Idris ini adalah hambanya Allah, Nabi Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap harinya beliau ini sering ke atas ke surga, ke bawah ke bumi, naik lagi ke surga, ke bawah lagi ke bumi, setiap hari seperti itu. Sampai suatu ketika seringnya Nabi Idris ini pergi ke surga, maka di surga itu para malaikat iri karena kok ada manusia yang mudah masuk dan keluar ke surga. Jadi timbullah rasa iri. Jadi kita itu tidak usah terlalu pegel atau terlalu sakit hati ketika ada orang yang nyinyir ke kita, terlalu iri ke kita, biarkan saja. Kemudian karena Nabi Idris ini sering masuk ke surga, para malaikat itu banyak yang iri. Dan akhirnya para malaikat ini matur ke Allah, dawuh ke Allah, ya Allah, kami ini adalah malaikat, dan malaikat itu adalah hambanya sampean yang selalu taat ke sampean. Sedangkan manusia itu banyak lalai dan lupa ke sampean karena mereka punya nafsu, ya Allah. Tapi kenapa manusia satu ini kok sering masuk keluarga surganya sampean? Timbullah katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, loh, kamu itu kok ngatur-ngatur saya malaikat, kamu itu adalah hamba saya, hambaku, kenapa kamu ngatur-ngatur saya? Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya enggak begitu ya Allah, kami ini kan ya sedikit iri kan, itu kasarannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bendu, sedikit marah pada waktu itu, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudah, kalau kalian itu iri dengan hambaku yang namanya Idris tadi, sekarang kumpulkan semua malaikat yang ada di surga ini, semuanya kumpulkan, baik itu yang ada di surga dan juga yang ada di alam akhirat, semuanya yang ada di langit juga semuanya kumpulkan. Untuk apa ya Allah? Semua kumpulkan saja, kata Allah. Nah, ketika sudah dikumpulkan semua para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih, ayo pilih di antara malaikat mana yang sekiranya itu mempunyai iman dan takwa yang kuat kepadaku. Oh, kalau seperti itu ya Allah, ya sudah, kita ngambil malaikat yang tingkatannya muqarrabin. Malaikat muqarrabin ini adalah malaikat yang makomnya itu tertinggi, seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan juga Israel. Israel juga punya banyak punya anak buah, dan malaikat muqarrabin ini juga malaikat yang juga punya anak buah banyak. Dan diambillah dua malaikat tingkatan muqarrabin yang paling dekat dengan Allah, yang paling takwa kepada Allah. Disebutkan nama mereka adalah malaikat Harut dan Marut, dan ini sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, setelah itu yang namanya malaikat Harut dan Marut ini oleh Allah dijadikan manusia, semuanya dari kepala sampai kaki semuanya mirip manusia, dan juga dalam hatinya diberi rasa nafsu. Kan biasanya mana malaikat itu tidak pernah melakukan maksiat karena dalam hatinya tidak pernah ada nafsu, tidak dikasih nafsu dalam hatinya oleh Allah. Nah, setelah itu malaikat Harut Marut setelah diberikan nafsu dalam hatinya oleh Allah, mereka diturunkan ke bumi. Nah, setelah diturunkan ke bumi, 1 bulan 2 bulan mereka itu istiqomah ibadah kepada Allah. Setelah 3 bulan mereka berdua berjalan-jalan ke suatu tempat, yang dimana suatu tempat tersebut banyak gerombolan manusia, termasuk para gadis yang cantik. Nah, ketika mereka berjalan-jalan dan kemudian mereka itu melihat satu perempuan yang cantik, kemudian badannya bagus,
yang biasa kita itu kenal dengan badan yang seksi atau bahenol seperti itu. Akhirnya timbullah rasa nafsu dalam hati mereka berdua, yakni malaikat Harut dan Marut. Katanya si Harut, gimana ini Marut, bodinya begitu seksi. Satunya lagi Marutnya bilang ke Harut, ya gimana Harut ya, kayaknya aku kepengen itulah situ. Dan akhirnya mereka ingat, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan kemudian mereka pulang. Ketika mereka pulang, besok paginya mereka ke tempat itu lagi. Dan ketika pergi ke tempat itu lagi, bertemu dengan perempuan tersebut. Dan perempuan ini sebenarnya adalah ujian bagi mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh perempuan ini untuk menguji kedua malaikat Harut dan Marut ini. Dan akhirnya perempuan ini mendekati kedua malaikat itu. Mas, menurut kamu aku cantik nggak? Iya, kamu cantik. Mas, menurut kamu aku seksi nggak? Aku putih nggak? Iya dek, kamu itu cantik, kamu itu seksi, begitu bahasanya. Kamu mau nggak asik-asikan sama aku? Begitu, pasti sampean tahu lah apa maksud saya. Sampean mau nggak asik-asikan sama aku? Loh, kalau itu iya aku mau lah, seperti itu. Dan akhirnya kata si perempuan, kamu boleh asik-asikan sama aku mas, kalian berdua ini boleh asik-asikan sama aku kalau kalian itu mau minum khamr. Nomor 1. Nomor 2, kalian itu mau untuk membunuh seseorang. Hah? Apa itu syarat yang wajib? Iya mas, wajib. Ya sudah, kalau begitu kita rembukan dulu, kita mikir-mikir dulu, karena kami juga punya Allah yang harus kami sembah. Ya sudah mas. Dan akhirnya nanti malamnya itu mereka berunding, gimana ini Harut, aku ndak kuat. Kata si Marutnya, ya sama, aku juga ndak kuat. Gini aja wis, kita ndak usah membunuh orang, kita cukup minum khamr toh. Setelah minum khamr kita baru asik-asikan sama perempuan itu. Oke. Dan akhirnya besok paginya mereka ini menghampiri si perempuan dan mereka bilang, wahai perempuan, kalau untuk membunuh seseorang kami tidak mampu, kami tidak berani, karena itu termasuk dosa yang besar. Tapi kalau kamu menuntut kami untuk minum khamr, kami mau, karena itu adalah sesuatu yang bisa kami istighfari kepada Tuhan kami. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah, barulah, karena ini timbulnya nafsu. Dan akhirnya mereka berdua ini minum khamr. Setelah minum khamr mereka ngefly. Ketika mereka ngefly ini, kemudian mereka niduri si perempuan tadi alias zina. Terus kemudian ketika mereka asik berzina, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang melihat kejadian ini. Spontan Harut dan Marut ini melihat orang tersebut. Akhirnya laki-laki tadi itu keluar, pergi untuk kabur. Dan Harut Marut pun juga mengejar anak orang tersebut. Dan ketika mereka sudah mendapatkan laki-laki ini, kemudian laki-laki ini dibunuh. Maka mereka pun mempunyai 3 dosa: 1 minum khamr, 2 berzina, 3 membunuh orang, hanya karena meremehkan 1 dosa. Dan akhirnya setelah mereka berbuat dosa, mereka ingin kembali ke surga, mau mengepakkan sayapnya lagi, mereka sudah tidak bisa. Mereka menangis, ya Allah, ampun dosa kami, ampun dosa kami ya Allah. Allah tidak mau menjawab pada waktu itu. Dan akhirnya mereka pun ke rumah Nabi Idris alaihissalam. Mereka ngobrol kepada Nabi Idris, ayo tolong kami ingin kembali ke surga, kami ingin kembali dengan para malaikat yang lain. Aduh,
Ya sudah, kalau begitu saya omongkan dulu ke Allah, karena dosa kalian pun adalah dosa yang besar. Iya Nabi Idris, terima kasih. Dan akhirnya Nabi Idris itu matur ke Allah, bilang ke Allah, ya Allah, Harut Marut ini kepingin tobat ke sampean ya Allah, terima ya Allah. Tidak bisa Idris, dosa mereka terlalu banyak, terlalu besar untuk aku ampuni pada waktu itu. Dan akhirnya Allah memberikan dua pilihan kepada Harut dan Marut. Hei Idris, bilang kepada Harut Marut, satu, aku bisa mengampuni mereka dengan dua syarat. Satu, suruh mereka milih antara dua ini. Yang pertama itu adalah mereka akan aku siksa nanti di akhirat, atau nomor dua, mereka akan aku siksa di dunia. Bilangkan ke mereka mau milih yang mana. Dan akhirnya Nabi Idris ini bilang kepada kedua malaikat tadi, hai Harut Marut, apa kalian itu ingin bertobat? Iya. Apa kalian itu ingin kembali ke surga? Iya. Allah berpesan kepadaku, apakah kalian itu kepengen disiksa di neraka, atau kalian itu ingin disiksa sekarang juga di dunia? Mereka pun spontan menjawab, kami ingin disiksa di dunia. Dan akhirnya dari kejadian ini mereka pun diadab oleh Allah. Mereka ditaruh di suatu sumur, kepalanya ada di bawah dan kakinya ada di atas, ditaliin Harut dan Marut ini. Dan mereka ini disiksa seperti ini sampai nanti yaumul qiyamah, sampai hari akhir. Dan mereka disiksa seperti ini ada di daerah Babilmia. Untuk kitabnya itu Babilmia, seperti itu. Nah, dari kejadian ini kita harus mengetahui bahwasannya karena satu kesalahan, satu meremehkan dosa kecil atau meremehkan dosa apapun lah, maka Allah tidak akan ridho kepada hambanya, apalagi dengan berbagai banyak dosa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Allahumma afiqillah wa qatorik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.